penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sulawesi Selatan. Saya, Daus SPD dari SMA Negeri 17 Sulawesi Selatan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan demonstrasi kontekstual modul 2 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching ibu dengan psikologis nanti. Namun sebelum ibu memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait rubrik yang saya akan sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, untuk rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya adalah saya harap dalam proses percakapan nanti ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya ibu juga sudah memiliki kompetensi inti, memaksimalkan kompetensi inti dari coach yang mengikuti present atau kehadiran tubuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan membobot untuk tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya harap nanti dalam proses percakapan di dalam melakukan sebuah coach nanti ibu juga jangan lupa menerapkan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu nanti. Bagaimana Bu bisa dipahami? Baik Bu, kalau begitu sebelum memulai proses coach ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Oke, baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi supaya saya bisa membagi untuk diri saya menjadi bisa memberikan solusi yang tepat dari permasalahan yang beliau alami. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang konsultasi. Nah, itu untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin tuju dalam proses percakapan nanti. Indikator ketercapaian yang saya tunjukkan bahwa nanti dalam coaching saya bisa menjalankan kemudian saya bisa menggali ide dari coaching agar beliau dapat memulai solusi dan menjalin kolaborasi. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya kita, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal dalam percakapan nanti. Oke, baik. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selanjutnya silahkan Ibu bisa
bisa memulai percakapan dengan Coach nanti. Dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai indikator pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Bu. Oke, ya, ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Sudir. Salam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan ya saya kelas. Saya ingin supaya kompetensi saya itu di dalam mengelola kelas itu lebih baik. Bagus ya Pak ya. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi? Yang saya harapkan itu sebenarnya bagaimana supaya kelas bisa lebih kondusif. Berarti Bapak sudah melakukan hal-hal yang mencapai hanya tujuan Bapak tersebut. Mungkin salah satunya itu saya sudah belajar lebih banyak pembelajaran, tapi kan saya rasa masih belum efektif. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak? Tantangannya sebenarnya yang saya hadapi itu di sekolah itu karena masih kesulitan mengendalikan siswa yang sudah berbicara di dalam kelas sehingga tidak namanya itu lidutlah di dalam kelas. Karena kan sudah belajar. Jadi kira-kira apa yang Bapak inginkan? Saya sebenarnya sudah strategi yang bisa mengendalikan siswa agar dia tidak suka berbicara ketika mempelajari Bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa pertama-tama saya perlu memahami penyebabnya siswa itu berbicara apakah mereka tidak memahami materi, apakah mereka bosan atau apakah karena mereka ingin mencari perhatian. Nanti kalau itu Bapak perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa Bapak. Ya, kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi jadi siswa tidak bosan. Saya berdebat selain itu kita mungkin juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak bicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam atau yang suka mendengarkan, yang mendengarkan pelajaran lah. Benar sekali, ternyata Bapak sudah tahu. Sekarang apakah Bapak memiliki gambaran tentang strategi yang Bapak akan lakukan? Dalam perbincangan ini saya rasa sudah ada gambaran yang bisa saya nanti coba praktekkan di kelas atau seperti metode pembelajarannya, membuat siswa itu lebih atraktif atau lebih membuat siswa itu lebih bersemangat lagi belajar dan memperhatikan pelajaran. Berarti Bapak sudah berkomitmen untuk melakukan itu. Ya, insya Allah. Saya rasa memang perlu dikembangkan di dalam kelas agar kelas kita di dalam belajar itu kondusif. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan komitmen Bapak ini? Saya rasa teman-teman sejawat yang sudah pernah melakukan atau yang sudah sukses atau sudah pernah melakukan itu dengan baik, mungkin saya akan minta tolong, mungkin termasuk Ibu Hesni dan Ibu Nana mungkin, karena saya rasa dia sudah cukup berhasil dalam mengelola kelas. Baik Pak, saya rasa Bapak sudah bisa action ini Pak ya. Insya Allah. Oke, jadi mulai percakapan kita hari ini saya pikir cukup dulu hari ini. Jadi silakan implementasikan strategi tersebut di kelas Bapak. Hasilnya nanti kita berbincang lagi. Insya Allah. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Sukses selalu Pak ya. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan bosnya tadi terkait proses coachingnya. Ini ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan dari
sebagai kemitraan. Kemudian terbukti bahwa ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif. Terlihat ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari coachnya tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting dari percakapan ini, ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur-tirta. Ibu sudah memulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran secara umum dari catatan saya, ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Kira-kira kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Mungkin tadi coach merasa ada unek-uneknya yang ingin dikeluarkan, tapi karena dia tidak merasa rileks sehingga tidak berani mengungkapkan secara terus terang. Jadi sebenarnya saya ingin melakukan teknik stop. Itu yang ingin saya kembangkan. Baik, kehadiran penuh atau pesan yang menjadi harapan ibu agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini